Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran. Di pertemuan ke-8 kita akan membahas mengenai cara pembuatan ID card atau tanda pengenal. Jadi saya ucapkan selamat datang karena sudah lama kita tidak bertemu dan sudah lama kita tidak belajar terkait desain grafis untuk himpunan mahasiswa akuntansi. Jadi tujuan kita kali ini adalah untuk mendesain ID card yang biasanya nanti akan digunakan teman-teman untuk ID card panitia, atau mungkin bisa juga untuk membuat ID card kepengurusan. Jadi yang pertama kita akan belajar mengenai definisi dari apa itu ID card atau tanda pengenal. Tanda pengenal adalah lencana atau stiker yang dikenakan pada luar pakaian sebagai sarana untuk menampilkan nama pemakai pada orang lain. Jadi di sini kita akan membuat semacam tanda pengenal agar orang lain itu tahu nama kita siapa, dan mungkin juga di sana dijelaskan kita masuk ke dalam divisi apa, atau mungkin di sana juga bisa menerangkan nama kegiatan yang sedang dijalani itu apa. Nah, ini merupakan contoh dari ID card. Kurang lebih seperti ini. Jadi di bagian depannya itu ada nama dan ada job position, kemudian ada logonya dan ada kontak. Dan di bagian belakangnya itu ada semacam term and condition, dan mungkin juga di sana bisa diterangkan apabila kartu ini ditemukan tercecer, mungkin bisa mengembalikan kepada instansi yang berkenan. Ini contoh berikutnya. Kemudian kita akan lanjut kepada dimensi daripada ID card. Untuk ID card itu biasanya kita punya ukuran mulai dari B1 sampai B4 dan A1 sampai A2. Di sana juga disertakan ukuran dalam sentimeter, dalam milimeter, dalam inci, dan dalam piksel. Jadi nantinya kita akan membuat ID card berdasarkan dimensi yang sudah ditetapkan seperti ini. Nah, ini merupakan contoh dari ukuran dari ID card. Ada yang kecil dan ada yang portrait dan landscape. Kemudian aspek selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah resolusi grafis. Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan awal, resolusi merupakan kerapatan daripada pixels yang ada di suatu desain. Dalam hal ini kita membutuhkan resolusi grafis 200 sampai 300 ppi, pixel per inch. Mengapa kita menggunakan resolusi yang tinggi? Karena kita akan mencetak desain tersebut dan kita membutuhkan kerapatan gambar yang tinggi untuk menghasilkan ID card yang tidak pecah. Dan di gambar ini kita bisa melihat perbandingan antara 72 dpi dan 300 dpi. Kalau kita bisa lihat dari 72 dpi itu kerapatan gambarnya masih renggang-renggang. Artinya kalau misalnya kita lihat dalam suatu gambar, 72 dpi itu lebih pecah-pecah. Beda dengan 300 dpi yang jauh lebih rapat ukuran pikselnya dan menghasilkan gambar yang jauh lebih halus. Kemudian kita langsung saja, kita akan mendesain ID card. Hal yang kita butuhkan adalah Adobe Illustrator dan Freepik. Freepik merupakan situs yang akan kita gunakan untuk melihat template atau inspirasi ID card yang bagus. Kemudian Adobe Illustrator tempat kita mengolah ID card tersebut, dan mungkin nanti kita bisa menyiapkan foto kita atau mungkin logo-logo kegiatan yang akan kita masukin. Oke, langsung saja. Pertama, kita akan buka Freepik. Jadi silakan dibuka teman-teman, www.freepik.com. Kemudian kita langsung cari saja pencariannya name tag.
Nah, di sini ada banyak sekali template yang bisa teman-teman gunakan atau bisa dijadikan sebagai sumber inspirasi. Di sini masih banyak desain yang bagus dan ada banyak pilihan yang bisa kita gunakan. Untuk pembelajaran kali ini saya akan menggunakan template yang ini. Ya, jadi silakan di-download teman-teman. Kemudian nanti silakan di unzip. Ya. Lalu kemudian silakan dibuka file AI. Setelah dibuka, nanti akan menghasilkan dua buah objek, dua buah gambar. Yang pertama merupakan ID card tampak depan yang sebelah kiri, dan yang sebelah kanan merupakan ID card tampak belakang. Nah, sekarang kita akan menggunakan template ini untuk membuat ID card yang akan kita gunakan nanti. Sekarang silakan klik tombol File, kemudian klik New. Kemudian kita akan ikuti dimensi yang B4 ya. Ukuran dalam milimeter merupakan 105 dikali 150 ya. Panjangnya 105 mm dan tingginya 150 mm. Jadi di sini di bagian width teman-teman silakan masukkan 105 dan pada bagian height yang merupakan tinggi teman-teman silakan masukkan angka 150. Dan untuk resolusi kita pilih yang high yang 300 ppi. Kemudian kita klik tombol create. Di sini teman-teman sudah menampilkan satu objek dan kita akan buat satu lagi untuk tampak belakang. Caranya adalah klik tombol artboard tool, kemudian tekan tombol Alt sambil di drag ke kanan. Dan dia sekarang sudah menghasilkan dua kanvas untuk tampak depan dan tampak belakang. Kemudian teman-teman silakan pindahkan objek ini ke file ini. Jadi caranya silakan di-select, kemudian silakan di-copy dan di-paste ke sini. Jadi nanti silakan teman-teman sesuaikan ukurannya dengan kanvas yang telah kita buat. Ini kita rapikan ya, kita ketengahin. Oke. Oke, setelah sudah disesuaikan dengan ukurannya, sekarang kita isi gambar di tengah ini dengan foto kita. Di bagian foto, kemudian kita cari gambar yang mau kita masukin. Kita drag saja langsung fotonya ke sini. Kita sesuaikan ukurannya. Kemudian kita masukkan gambar ini ke dalam clip group. Sesuaikan ukurannya. Setelah selesai, karena ini merupakan gambar berformat raster, kita klik kanan dan
make pixel perfect supaya pixelnya lebih rapih. Sekarang kita ganti namanya. Dan kita ganti ke jabatan kita. Wakil Ketua Panitia. Dan di sini, di bagian logo ini, teman-teman bisa ganti dengan logo organisasi atau kegiatan yang mau kita masukkan ke sini. Jadi ini merupakan tampilan tampak depan. Sekarang kita akan selesaikan untuk tampilan yang di bagian belakang ID card. Seperti biasa, kita select, kemudian kita copy, dan kita paste ke sini. Note. Sekarang kita akan mengisi note-nya. Dan kita akan ganti. Apabila kartu pengenal ini tercecer, silakan kembalikan ke Sekretariat Himasi Universitas Bengkulu. Dan di sini kita bisa ganti namanya. Kemudian ID-nya. Dan valid true-nya mungkin. Nah, nanti teman-teman bisa kreasikan ini. Teman-teman bisa ganti note-nya dengan apa. Mungkin teman-teman bisa masukkan informasi yang lebih luas, atau mungkin ada yang mau dihapus. Ini kembali kepada kreativitas teman-teman. Jadi sekarang kita sudah punya ID card untuk tampak depannya dan tampak belakangnya. Nah, nanti teman-teman bisa print atau cetak ini dengan cara klik tombol file, kemudian klik print. Nah, nanti teman-teman bisa atur di sini untuk pengaturan dari print presetnya, kemudian menggunakan printer apa nanti, dan outputnya mau yang seperti apa, begitu. Atau juga bisa teman-teman ekspor sebagai gambar, nanti teman-teman bisa print atau bisa cetak lain waktu. Formatnya silakan ganti ke JPG, kemudian scale-nya mungkin bisa dinaikin nanti. ID card. Oke, jadi ini merupakan tampak depannya dan ini tampak belakang. Oke, jadi itu saja ya teman-teman untuk praktek dari pembuatan ID card-nya.
teman-teman bisa kreasikan dengan merubah warnanya mungkin, atau nanti bisa merubah ornamennya, atau teman-teman bisa membuat desain ID card yang jauh lebih orisinil. Dan untuk melihat inspirasinya, teman-teman bisa menggunakan situs ini. Karena di sini ada banyak sekali inspirasi ID card yang bisa digunakan untuk pembuatan desain teman-teman nantinya. Oke, saya rasa itu saja teman-teman. Saya ucapkan terima kasih karena teman-teman sudah menonton video pembelajaran ini. Kalau ada pertanyaan atau ada diskusi, teman-teman silahkan kontak saya, hubungi saya di nomor telepon tertera, di akun Instagram saya. Saya mohon maaf kalau misalnya ada salah kata, ada salah ucap. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.